يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حجتي يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حجتي يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعلى من وبه السلف الصالح وعلى من وبه شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة مفتي جمال الدين بن المرحوم العالم العلامة الشيخ محمد الرشاد البنجري وأصوله وفروعه ومن انتسب السناد إليه شمل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم مدد كل حرب كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم من المسلمين والمسلمات قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Faslun, pada menyatakan perintah memandikan mayit dan barang yang ta'alluq
yang berhubungan dengan dia. Bermula hukum memandikan dan mengkafan dia mayit dan menyembahyangkan dia dan menanggung dia dan menanam dia, itu hukumnya fardu kifayah. Ada suatu keparduan bagi kita sesama kita orang Islam, yaitu apabila orang Islam itu meninggal dunia, maka berkewajiban bagi kita yaitu fardu kifayah. Artinya jika ibarat sakomplekan ini ada sebahagian yang menggawi nang melaksanakannya, maka nang lain itu lepas kada berdosa. Nah, tapi kalau seberataan orang di suatu kampung itu atau di negeri itu kadada nang melaksanakannya fardu kifayah ini, maka berdosalah satu kampung tersebut. Sekurang-kurang fardu kifayah ini adalah yaitu 2-3 orang. Ada nang melaksanakan, maka nang lainnya itu lepas, ya kah? Nah, kada berdosa. Nah, seperti apa? Nah, seperti hukum memandikan mayit dan mengkafan dia. Kemudian setelah dikafan, kemudian disembahyangkan atau disolatkan kifayah. Nah, kemudian menanggung dia. Menanggung itu ya dibawa. Nah, kemudian apa? Menanam, mengubur. Nah, itu. Apabila seseorang memandikan mayit atau mengkafan mayit atau mensolatkan atau orang yang mengantar di pemakamannya, maka mayit itu umpama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, maka orang nang mengkafan, orang nang memandikan, nang mengkafan, nang mensolatkan itu lah, dan orang nang mengantar termasuk di dalamnya itu berataan apa? Diampuni Allah taala dosanya. Man shallal maghfur maghfurun lah. Barang siapa yang menyembahyangakan kifayah, orang nang sudah diampuni Allah taala dosanya, maka orang nang mensolatkan itu diampuni Allah taala juga dosanya. Nah, jadi untung orang nang apa? Orang nang umpat menyembahyangakan, apalagi memandi itulah. Nah, seberataan itu apa? Nah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bermula sekurang-kurang memandikan mayit itu meratakan air pada sekalian badannya. Nah, jadi memandi mayit ini sebenarnya kalau hendak memakai cara nang apa sekurang-kurangnya ini setumat aja mandi itu. Nang penting rata banyu itu seluruh tubuhnya, seluruh badannya.
artinya sah aja toh. Nah. Maka tiada wajib berniat. Nah, jadi memandikan mayit itu kada wajib berniat. Maka dari karena inilah sah kafir memandikan mayit Islam. Umpama pemandian nang Islam kadada di suatu kampung, di suatu dusun kadada pemandian misalnya lah nang Islam nih ada nang Islamnya cuma kada bisa. Nah sekalinya nang kafir ini bisanya lah. Kenapa jadi bisa? Nah mungkin asalnya Islam lah. Nah mbah itu bermurtad misalnya. Nah atau misalnya kafir juga lah. Nah cuman kada ada lagi nang memandi bisa. Nah maka boleh memandi mayit nang Islam itu apa? Orang nang kafir sah hukumnya. Kenapa? Karena niat memandi itu kada wajib. Nah jakanya wajib berniat itu kada sah bubuhan kafir itu. Nah kemudian maka tetapi sunat berniat ya kah pada memandikan mayit bersalahan pada wudunya, maka yaitu wajib berniat. Nah tapi sunat lah. Seandainya kada berniat sah. Namun nya hendak berpahala sunat berniat memandiinya. Sahajaku memandii ini mayit ya kah? Nah, itu. Nah bersalahan wudu. Nah wudu ini mewudui mayit nih, maka yaitu wajib berniat. Ini lafaz niat mewudukan mayit. Nawaitu ada al-wudu. Nawaitu ada al-wudu'i ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya sahajaku menunaikan wudu atas mayit ini karena Allah Ta'ala. Mewuduinya kayak apa? Nah mewuduinya sama aja nang kayak kita berwudu. Nang kayak kita berwudu nak sembahyang. Nah sama aja tuh. Artinya muha dulu ya kan? Nah tuntung muha, kemudian tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian sebahagian kepala, kemudian talinga ya kan sunat. Nah kemudian batisnya diudui. Nah kalau nyabai lah itu ditayamum. Nah. Dan bahwa jangan dicucurkan air itu atas mayit melainkan kemudian daripada menghilangkan najis. Nah kaina dulu memandii mayit itu diperiksa dulu ya kah? Kalau pena ada najis, jika ada najis daripada badannya ya kah? Jika ada najis daripada badannya. Tetapi jika dicucurkan air atasnya dengan sekali cucur maka hilang najis dengan tiada berubah air itu, maka memadailah, cukuplah akan dia daripada membasuh dan mandi mayit. Nah. Makanya semalam sebelum memandikan mayit itu
Munnya kawa itu bebuhan nang ahli mayit, bebuhan walinya, bebuhan ahli warisnya. Umpama na meninggal abahnya, mamanya, anaknya, nah diperiksai dulu. Kubul lawan duburnya diberasihi dulu. Nah, diberasihi. Ya kita kan udah tahu Pak Ibu kalau pernah ada kotoran keluar ya kada. Nah itu dibersihi dulu. Dan sunat bahwa dimandikan mayit itu di dalam baju kurung, maka lagi dengan air yang dingin. Nah jadi dalam kitab ini memandii mayit itu pakai baju lah, pakai baju. Bajunya itu bang, nah bajunya itu terutama keadaan baju itu buruk, artinya tipis, sekira-kira tiada menegahkan sampai air kepada badannya, supaya jangan terbuka badannya. Nah. Maka luas tangan bajunya, ya kan? Maka dimasukkan oleh yang memandikan akan tangannya, dan jika tiada luas tangan bajunya maka hendaklah dirantasnya jahitannya. Nah ini kalaunya pakai baju. Maka jika sukar ngalih sulit nih memandikan di dalam baju, nah pakai baju nih, maka dimandikan di dalam selimut. Nah ya kita pakai bahalai. Dan jangan dibukakan antara pusatnya dan lututnya, ditutup karena itu apa? Aurat. Dan sunat hendaklah memandikan mayit itu pada tempat yang sunyi, seperti di dalam bilik, di dalam kamar, yang tiada masuk pada tempat itu lain daripada yang memandikan dan yang menolong dia. Nah misalnya nang memandiakan berpekong misalnya berdua, nang berdua itu dan usahakan di tempat nang tertutup di dalam bilik atau berdinding kah umpama. Tetapi harus bagi walinya ya kah masuk pada tempat itu jika tiada ia memandikan dan menolongi dia. Kalau misalnya walinya ini misalnya lah bebuhan nang ahli mayit nih, bebuhan keluarga ya kah? Misalnya meninggal abah misalnya, nah nang anak-anaknya ini monnya kawa itu masuk ke dalam juga, apa menolongi, nah, menolongi pemandiannya. Jadi bagus saja pala bola. Kalau misalnya meninggal abah, mama kita, kai kah, nini kita kan meninggal, misalnya ada pemandian, saikung, sarongan pemandian nih. Namunnya kawa itu, munnya kita lalakian, ya kah? Sebagai anak nih, umpat juga masuk ke dalam kamar itu. Bapak mandangani, nanya kena pemandian nih perlu bantuan kita itu, ya kah? Maheringakan. Nah itu dibantu. Ada jago kolen undangan aja, nya sudah diupah juga aja, boy. Jangan siapa kadang upahnya. Nah ini penting nih lah. Nah penting nih peringatan nih. Bilanya mengiau pemandian orang meninggal, bilenya bahadiah lawan pemandian kan biasanya bahadiah kalau nah, diniatakan biar bahadiah gasan pemandian itu bukan apa, bukan nang mau upah pemandian ini kada, niatakan dihadiahkan nah memberi pemandian ini gasan almarhum. Nah itu diniatakan, itu pahala lah. Nang kedua
memberi pemandian itu jangan merasa kebanyakan. Mambil amplop. Nah, kenapa orang bahadiah itu memberiin? Padahal kada amplop kada apa-apa ya benarnya. Kenapa jadi amplop? Nah, amplop ini sebagai supaya memeliharakan muruah. Lawan siapa? Lawan tuan guru kah? Lawan nang pemandian kah? Lawan tuan guru kah? Ustadz kah? Ustazah kah? Habaib kah? Umpama itulah kita acara-acara mahadiah kenapa jadi amplop? Jaka langsung aja bang. Nah, ini menghilangkan supaya orang nang menerima itu kada muruah dan itu menghormat dari itu. Dan jangan ditinggalkan adabnya kita adalah kan kada mau guna. Kalau memberi itu misalnya nih lah. Nah, ini jangan benar nih. Misalnya kita hendak memberi bahadiah, diunjai-unjai kan dua. Nah, sini guru. Nah, sini. Nah, itu jangan itu. Nah, itu jangan dijaga itu. Nah, adab kita apa? Nah, di antara adab kita ini bahadiah memberi ini. Pertama kita amplop. Nang kedua nih lidah kita ini nah mengunjuki sidin itu ini gasan pian. Nah, ini gasan pian. Kalau misalnya kita lelakian bersalaman kah atau misalnya dibuatakan ke kantong kah misalnya. Nah, kada apa tuh buatakan ke kantong. Ini gasan pian, terimakan, minta rela. Nah, itu sebahagian adab kita. Nah, lawan yang penting tadi apa yuk? Jangan merasa kebanyakan. Ikhlas. Kita bahadiah itu ikhlas. Nah, kenapa? Karena hanya amal nang ikhlas nang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh pemandian tadi. Nah, ikhlas lillahi taala. Nah, diniatakan pulang ini bahadiah ya kah? Nah, terima kasih minta ridho ulun. Nah, pian memandiakan abah ulun. Nah, terima akan ulun bahadiah lawan pian. Terima kasih minta rela. Nah, maka barian kita itu apa? Nah, jadi amal pahala. Gasan siapa? Nah, gasan mama kita umpama, gasan abah kita umpama. Nah, itu. Nah, sunat hendaklah memandikan mayit itu pada tempat nang sunyi seperti di dalam bilik yang tiada masuk pada tempat itu lain daripada memandikan dan yang menolong dia, tetapi harus bagi walinya masuk pada tempat itu jika tiada ia memandikan dan menolongi dia. Dikawani pemandian lah. Kasihan ya mensarongan aja. Dan sunat menutup muka mayit pada mula-mula mengantarkan dia kepada tempat memandikan dia. Nah, jadi ditutup ya kah mukanya. Dan afdal memandikan di bawah atap dan di atas umpama katil. Nah, ia di dalam apa biasanya karan. Nah, bakaran enggak.
Ada juga nang bakso ya kalau, nah bagus juga, tidak ada apa-apa. Dan harus bagi keluarga mayit dan sahabatnya mencium muka mayit. Nah boleh, arti harus itu boleh. Jadi misalnya nang meninggalnya siapa? Abahnya, nang meninggal mamanya. Harus saja bagi keluarga mayit itu dan sahabatnya, kawannya mencium muka mayit. Nah ini ada dua nih lah, ada dua pendapat. Cuman yang kebanyakan itu kebiasaan imbah apa? Imbah dimandiakan di kafan ya kah? Nah tinggal muhanin yang kada ditutup apa? Tadi tutup kapas. Nah di situ mencium. Nang laki meninggal, bininya mencium, bolehlah, boleh. Kada batal lah wudunya aja, kada batal. Nang batal tuh bininya, seandainya bininya itu berwudu. Nah, dan kada perlu diwudui lah. Karena mayit itu orang meninggal tuh kan ada hukum lagi, kada sistem batal tuh kada ada. Ya sudah ulun kisahkan pian, ada kejadian nang bini meninggal, nang bininya meninggal, baik, nang bininya meninggal. Jadi nang laki nih hendak masuk, lah kah hendak mencium juga nih. Oh jangan, kada boleh, nih batalnya kena. Nah ini pemandiannya ini lah mungkin sidin kada ingat, mungkin entahnya belum belajar kada tahu, kasihan lakinya ya kada. Nah ini kebiasaan kita imbah di kapan ya kah. Nah ada juga yang mencium itu sebelum dimandikan. Nah sebelum dimandikan nah harus bagi keluarga mayit dan sahabatnya mencium muka mayit ya kah. Nah boleh. Dan sunat mencium dia jika ada ia soleh karena mengambil barokah. Nah boleh. Nang meninggal ini biasanya tuan guru, orang alim, orang soleh. Nah maka menciumnya itu sunat karena tabarruk, nah mengambil berkah. Dan sunat bahwa ada ia yang memandikan dan yang menolongi dia itu kepercayaan, artinya amanah. Baik pemandiannya atau yang menolongi ya kah. Nah itu mesti amanah orangnya, kepercayaan. Maka jika dilihatnya pada mayit itu suatu tanda kebajikan, nang baik, nang bagus, seperti bersih mukanya, atau harum baunya, atau barang sebagainya, sunat menceritakan akan dia. Nah, misalnya kita memandi orang misalnya lah, imbah dimandi orang ini bersih muhanya, tarang bersih, kemudian harum, kemudian umpama tersenyum. Nah maka nang pemandian ini tadi sunat inya mengesahkan lawan siapa? Nah lawan orang-orang nang hadir itu kaina dikesahkan. Nah baguhannya lah ini itibar, nah pelajaran lawan kita. Mudah-mudahan kita kawa menuruti sidin. Kenapa? Nah sidin tadi aku memandi pian lah, pas mandi sidin tadi muhasidin tadi. Nah asalnya belum dimandi tadi kada no biasa aja, imbah dimandi nah kayak bersih putih bercahaya muhanya kelihatan senyum ya. Nah. Nya dua malah. Pertama, mayit itu bisa berubah mukanya lah, bisa menjadi tersenyum, bisa juga bercahaya kayak bersih muhanya. Nah bisa juga
nang pertama itu sebab amal perbuatannya di dunia. Nang kedua bisa juga ya kah nang memandi ini. Nah, nang memandi ini apa ngarannya lah anu ikhlas lah. Nah itu sunat mengesahkan ya kah? Nah dikesahkan sunat. Dan jika dilihatnya suatu tanda kejahatan yang kada baik seperti apa hitam mukanya atau barang sebagainya, maka haram menceritakan akan dia. Nah ini kada boleh pemandian nih, makanya harus amanah. Kada boleh pemandian nih mengesahkan ikam aku hartan memandi tadi. Harus lagi jar rupanya anu aja kambong saku mayat aja bakantut tikam jar. Nah itu kada boleh itu. Jadi mau ulah orang tertawaan jadinya. Nah itu kada boleh. Atau misalnya lah pemandian ini mengesahkan misalnya aku pas mandi tadi kam anu mayat ini kada bertahan-tahan keluar terus kotoran. Nah itu berenai juga tuh lah. Karena belinya dikesahkan Pak Ibu panjang kisahnya. Nah itu. Maka kisahnya ini kena nang kada bagus nang kada baik ya kah. Nah jadi disembunyikan itu. Haram mencitrakannya. Nah, melainkan dilihatnya kebajikan pada orang fasik atau bid'ah, atau dilihatnya tanda kejahatan pada orang yang adil lagi ahlu sunnah wal jamaah. Maka pada ketika itu hendaklah disebutkan tanda kebajikan supaya jangan terperdaya dengan dia yang lain, dan dinyatakan kejahatan mengambil insaf dengan dia yang lainnya. Nah. Syahdan wajib atas yang memandikan dan yang menolong dia itu memeliharakan matanya daripada menilik kepada aurat mayit, yaitu barang yang antara pusatnya, melainkan jika ada mayit itu suaminya atau istrinya, maka harus boleh baginya menilik yang demikian itu jika tiada dengan ingin sekalipun. Nah jadi pemandian ini jangan juga mantang-mantang nang meninggal kawan lalu sakahandak kita itu kan boleh juga. Auratnya dilihati misalnya kan, nah itu kalau boleh tilik ya kalau, nah itu jangan itu. Nah terkecuali nang boleh nih lah melihati menilik itu apa, misalnya nang bini meninggal nang laki melihati itu boleh. Melihati apa? Nah kalau misalnya kan ada kotoran keluar, nah itu boleh. Hendak dibersihi lain sebagainya, nah boleh. Kalau nang pemandian itu jangan. Dan sunat yang memandikan dan yang menolong dia memeliharakan daripada menilik kepada barang yang lainnya daripada antara pusatnya, melainkan karena hajat. Nah kepada menilik seperti mengetahui tempat yang terbasuh atau tiada terbasuh. Nah misalnya biasanya kayak inilah orang mamiradu. Nah makanya nang bagus itu apa, mamiradu itu bebuhan ahli mayitnya ya, kalau mun ahli warisnya. Nah apa mulai ujung sulbi itulah, nah ditarik ya kalau mengetahui itu bersih kah sudah belum kah. Nah itu nang bagus itu mamiradu itu siapa? Nah bebuhan keluarga ahli mayit. Nah itu nang bagusnya itulah. Nah kalau misalnya bebuhan ahli mayitnya, bukan ahli warisnya, misalnya kada bisa, nah kada bisa atau kada mau misalnya lah. Nah maka kada papa
nang pamandian ini mamiradu mengetahui bersih apa kadanya. Nah, itu boleh asal izin ya kah. Nah, bermula hukum menyentuh barang yang tersebut itu haram. Nah, kada boleh menyentuh barang yang antara pusatnya dan lututnya. Nah, itu kada boleh. Kemaluannya lah. Nah, itu kada boleh. Dengan tiada berlapik seperti menilik. Nah, itu haram hukumnya. Melainkan jika ada mayat itu suami atau istri, ya kan? Nah, boleh. Dan sunat bahwa didudukkan oleh yang memandikan akan mayit dengan perlahan-lahan serta dicenderungkan sedikit kepalanya, ya kah? Di apa? Kalau dalam kitab ini didudukkanlah mayit itu, didudukkan dulu. Dicenderungkan sedikit kepalanya dan disandarkan di belakangnya kepada lututnya. Nah, didudukakan. Kemudian disandarkan belakang mayit tadi kepada lututnya yang memandikan yang kanan. Dan kemudian disanggakan tangan kanannya di bawah pohon bulunya dan disanggakannya ibu tangannya di bawah burit tundunnya. Dan diurut-urut perut mayit dengan tangan kiri berulang-ulang dengan ditekannya supaya keluar camar-camar yang ada di dalam perutnya serta dibakarkan padupaan. Nah, jadi baguslah kalau kita memandi mayit itu, nah bagus kita itu membakar dupa. Nah, jadi bagus tuh waktu memandi itu, nah dibakar dupa. Ya kan? Nah, dan diperbanyakkan mencucurkan air atas kubulnya, ya kan? Kubulnya kemaluan nang di muka dan duburnya kemaluan nang di belakang supaya samar bau yang keji daripada camar yang keluar. Nah, jadi bilinya menguboi, ya kan, kubul dubur, nah itu dibanyaki banyunya. Nah, supaya apa? Nah, supaya menyamarakan bau. Nah, jadi bagus itulah kalau memandi itu apa? Nah, bakar dupa. Nah, bagus. Jadi harum, ya kan? Nah, setelah itu maka direbahkan pula mayit itu dan diistinjakan dengan tangan kiri akan kubulnya dan duburnya. Nah, jadi diistinjai. Dan kelilingnya, ya kah? Kelilingnya itu apa? Nah, bahasa kita itu kerucut di dubur itu, nah sambatan kita apa yuk? Nah, kalimut. Nah, itu dibasuh tuh lah. Nah, dibasuh. Diistinjakanlah dengan tangan kiri akan kubulnya dan duburnya dan kelilingnya. Nah, kalimut tadi seperti istinja orang yang hidup. Dan wajib membalut tangannya dengan secarik kain dan tatkala menggosok anggotanya yang antara pusatnya dan lututnya supaya terpelihara daripada haram menyentuh dia. Ya, biasanya pakai kain kalau lah. Nah, menggosok-gosok. Nah, maka apabila sudah digosokkannya kain yang membalut tangan itu pada tempat istinja, maka hendaklah diganti dengan kain yang lain. Nah, diganti kain yang lain. Atau misalnya itu juga dibasuh di sabun. Nah, cuman yang bagusnya itu menyakawa disiapkan lah 2 atau 3 buting kain. Yang kemudian daripada membalut tangannya dengan air dan sabun umpamanya, demikianlah dikerjakan hingga suci. Nah, kemudian maka dibalut telunjuk tangan kiri dengan kain basah, maka disugikan akan dia seperti kelakuan bersugi orang yang hidup. Nah, giginya dibersihi
Dan jangan dibukakan giginya supaya jangan termasuk air ke dalam perutnya. Nah, jadi kalau nyoba mandi itulah dibasahi kain, ya kan? Nah, diberesi akan giginya dina. Nah, di antara apa ngarannya? Kalau misalnya kita ini garing nang kada diharap sembuh lagi, misalnya kita kebiasaan kalau orang garing ini kan apa muntung jaka ibaratan itu kan supaya rasa nyaman, rasa lapang. Nah, kita mun nyakawa-kawanya lah. Nah, bersikat gigi. Nah, disikat gigi ini. Ada tahu pang kita umur ya kalau makanya di antara fadilahnya orang bersikat gigi, beristinja itu bersugi itu, nah bersikat gigi itu deh, supaya mulutnya itu bersih. Nah, dengan bersihnya mulut itu memudahkan roh itu keluar. Nah, itu di antaranya. Karena roh itu terakhir kan di sini. Nah, ya kalau terakhir kan roh itu tarikannya mana? Nah, ke atas. Kemudian maka disucikan kedua liang hidung mayit. Nah, jadi hidungnya ini apa? Nah, dibersihi juga dengan kelingking yang basah. Nah, supaya keluar barang yang ada di dalam hidungnya daripada camar kotoran. Kemudian maka diwudukan akan mayit itu seperti wudu orang yang hidup 3 kali, ya kan? Nah, serta dikumur-kumuri, dimasukkan banyu sedikit. Nah, dan dimasukkan air ke hidungnya, ya kah? Dan hendaklah diniatkan wudu, sunat mandi juga. Nah, dan tatkala dikumur-kumuri dan dimasukkan air ke hidungnya, dan hendaklah dicenderungkan kepalanya sedikit supaya tiada termasuk air ke dalam perutnya. Dan hendaklah disucikan dengan kain yang lembut segala daki yang di bawah kukunya dan pada liang telinganya, kemudian dibasuh kepalanya dan mukanya, kemudian jenggotnya jika ada ia laki-laki dengan air daun bidara dan barang sebagainya, pakai sabun kita inilah. Nah, jadi diberesi. Nah, lawan kita nih ulanglah munnya kawa. Nah, mudah-mudahan dia diberi perhatian oleh Allah. Kalaunya kita garing kada diharap sembuh lagi, insya Allah kita nih lah, mudahan kita nih termasuk orang-orang yang beriman. Bilanya kita meninggal tuh lah 40 hari itu insya Allah tahu kita sudah 40 hari itu kita meninggal tuh tahu sudah, insya Allah tahu 40 hari. Nah, beturun kena sampai kena 7 hari, 5 hari, 3 hari, sampai sehari lagi kena tahu kita. Nah, mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu kita masih kawa dalam waktu 40 hari atau sebulan atau seminggu, nah kita lihat ya kuku ini diberesihi. Misalnya kuitan mama misalnya beresihi kuku yang pina panjang pun siden na ditatakiakan, diberesihiakan. Nah, jangan sampai kena waktu memandi ini selang beberesih kuku, jangan. Ya lah. Nah, ini meninggal ya Pak, kuku hirang-hirang, rigat. Nah, jadi 40 hari lah. Nah, kena banyak tanda-tandanya tuh kena. Nah, tandanya tuh banyak. Hidung ada melihat lagi. Nah, banyak itu tanda-tandanya tuh lah. Kalau kita nak ini kan melihat, kalau hidung ini masih melihat lagi. Ya kalau bilanya kada melihat, hati-hati tuh. Ya kalau guru
Ini kan kita masih melihat hidung lagi, nah bilanya kada melihat lagi, nah itu ingat ya, kalau nya ada tanda-tandanya, nah itu ilmu orang-orang bahari. Nah, kalau tanda-tandanya tuh banyak ya kalau ini, nah kalau kita sigar waras ini kan berbunyi kalau bro, nah bilanya orang yang meninggal itu kalau bunyi lagi ini kita. Jadi gosok-gosok bang. Nah kena bakameh pulang ya kan, bakamehnya banyak tanda-tandanya, berapa hari gitu lah. Kena ada bakameh ya kalau, nah lihatnya bakameh itu. Jadi orang-orang bahari itu perhatian masalah itu lah. Nah jadi itu itulah. Jadi kalau misalnya kuitan kita kan nyaman aja kalau kita potong ya kan kuku sidin ya kalau, nah kita potong ya kan supaya bersih ya kalau. Nah, kemudian apalagi, nah kalau misalnya kan nih talinga misalnya kan ada pina kayak apa nih bedaki-daki, atau misalnya kan ada pina betahian telinga, nah, itu diberesi ya. Dan disurui rambut kepalanya ya kah, dan jenggotnya dengan surui yang jarang, giginya jangan surui rapat panokoto itu jangan, nah surui yang jarang ya kah, nah supaya nyaman menyurui. Misalnya rambut lah dengan perlahan-lahan ya kah, supaya terpelihara daripada tercabut rambutnya. Maka dimasukkan rambutnya yang tercabut ke dalam kapannya. Nah seandainya kita menyurui itu ada rambutnya nang tercabut, dibuat di kain kapan. Setelah itu maka dibasuh pihak kanan badannya yang terkehadapan ya kah, mula-mula daripada lehernya yang di sisi mukanya hingga tapak kakinya. Setelah itu maka dibasuh pihak kiri badannya yang terkehadapan, mula-mula daripada lehernya yang di sisi mukanya hingga tapak kakinya. Setelah itu maka diherengkan mayit itu pada lembungnya yang kiri, maka dibasuhnya sebelah kanannya yang terkebelakang, mula-mula daripada sisi burit tundunnya hingga kakinya. Setelah itu maka diheringkan pula pada lembungnya yang kanan, maka dibasuh sebelah kiri badannya terkebelakang, mula-mula daripada yang di sisi burit tundunnya hingga kakinya. Nah ini pentingnya tadi pemandian itu apa ngarannya, dikawani ya kalau misalnya pemandiannya saikong misalnya kan, anggap guru Nasrullah. Jadi guru Nasrullah ini jangan dibiarkan sini sarungan dia pengen guru lajar. Maksian sih deh. Mana membujurakan kayak apa ya kalau amun didangannya paling kadang mendangan itu paling kadang berdua bertiga ya ada nyaman meheringakan ya kalau saikong manu dibatis, saikong di tengah, saikong di kepala. Jadi pemandian ini nyaman, membersihi, membasuh di belakang. Ya kalau kanan kiri itu deh. Mulai nih letundun sini sampai ke mana? Sampai ke batis. Jadi nyaman. Nah. Lawan memandi banyak orang ini nyaman. Ya kalau udah talakas sedikit. Nah, munnya sarungan ini kipuh. Nah kipo.
Dan tiada diulangi membasuh kepala dan mukanya karena dipadakan, cukupkan dengan basuh yang dahulu hanya dengan hendaklah membasuh badan, bahwa ditinggalkan kepala dan muka dan dimulai daripada lehernya yang di sisi kepala muka juga. Dan disunatkan sekalian air pembasuh yang tersebut itu dengan air bidara. Kita ini pakai baju sabun ya kah? Nah. Kemudian dibasuh pula seperti kelakuan yang tersebut itu dengan air yang menghilangkan dia. Setelah itu maka dibasuh pula dengan air qurah, yakni air yang semata-mata, yakni tiada bercampur dengan bidara dan tiada air pembasuh air bidara, dimulai basuh daripada kepala hingga kakinya seperti kelakuan yang tersebut itu. Dan sunat dibubuh pada air qurah itu sedikit kapur barus. Nah kebiasaan ini terakhir lah, barus ini terakhir. Maka sekalian basuh yang tersebut itu dibilangkan sekali mandi juga, ya kah? Dan yang menggugurkan wajib yaitu basuh dengan air qurah. Adapun basuh dengan air bidara dan basuh dengan air yang menghilangkan dia, maka tiada menggugur, wajib mandi dengan menghilangkan dia. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Mudah-mudahan Allah menselamatkan kita di dalam kita, ya kah, mungkin nanti pasti kita temui, pasti kita hadapi, yaitu sakaratil maut. Nah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beriman, mati di dalam keadaan husnul khatimah. Mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat berdaan. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Belum minta halal minta ridho dunia akhirat.